kabel putih ke hijau. Nah, merah untuk apa? Kita coba kita tempelkan. Jadi misalkan mau dipasangkan, kita nyalakan, nyala, coba kita tempelkan ya. Nah, tuh. Jadi lampu kabel merah kalau kita tempelkan itu nyalanya kedip ya, nyalanya berkedip. Itu hasil nyalanya ya. Saya matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Kali ini kita mendapati lampu LED. Ini kotaknya, lampunya sudah saya pasang, nanti saya jelaskan. Ini kotaknya LED. Ini untuk buatnya mana ya, sudah nanti saya jelaskan. Di sana ada tulisannya, di sini ada dilengkapi lampu-lampunya, bukan konektor ya. Jadi ini untuk H4, jadi bisa dipasang ke sini terus dibaut ya. Ini ada lubang dibaut. Nah, ini ada, nggak tahu ini model apa. Nah, terus selongsongnya ini LED-nya ada 6 ya, 1 2 3, sebaliknya 4 5 6, ada 6. Nah, ini kenapa saya lepas, karena ini terlalu menonjol, ini terlalu lebar ya, jadi tidak bisa masuk ke motor Vega. Di sini sudah saya pasang. Jadi karena motor Vega ZR ini masih AC ya untuk lampu, jadi kita wajib merubah dari AC ke DC. Nah, yang sebelumnya itu motor ketika belum di starter atau mesin belum hidup itu lampunya belum nyala. Nah, sekarang sudah bisa. Nih contohnya, ini saya kontak, ini matikan dulu ya, matikan. Ini saya kontak. Nah, ini kondisi on. Ini lampu kota.
Ini lampu kota starter ini ya, lampu kota, lampu utama yang tengah. Ini posisi normal, low, ini posisi high. Ini low, ini high. Oke, kita matikan dulu. Ini motor belum di starter. Nah, sekarang kita bahas proses penyambungan dari AC ke DC. Yang pertama kita cari kabel warna ini ya, kuning strip merah. Kuning strip merah ini yang bagian menuju bawah. Ini yang menuju bawah ya. Nah, ini menuju bawah. Ini kita potong. Kemudian ini diberi dioda. Ini yang ke bawah ini ke spool ya, ke spool. Ini tadi mau saya bungkus, saya lupa belum video, jadi belum saya coba saya bungkus. Ini ke bawah, ini ke spool ya, spool output. Jadi ketika motor dinyalakan, lampu menyala itu karena proses generator spoolnya kerja, jadi bisa menyalakan lampu. Nah, ini saya sambung, saya kasih dioda lingkar putihnya di ujung keluar ya, di ujung keluar. Ini lingkar putih, ini lingkar putihnya ini di ujung keluar. Nah, yang bagian sana ujung satunya disambung ke spool, kemudian disambungkan lagi ke sini. Tadi kan dipotong ya, tadi dipotong terus dikasih dioda, intinya seperti itu. Kemudian ini yang bagian sini itu bagian lingkar, dioda lingkar itu dikasih kabel menuju ke nih, menuju ke soket yang besar warna putih. Ini ke warna coklat, ini ada warna coklat. Nah, warna coklat. Nah, saya jelaskan ya, untuk warna coklat itu dari aki ke kontak. Jadi ketika kontak on, ini mengeluarkan strom dari aki. Nah, ini dimasukkan ke sini menggunakan jumper kabel ke sini, kemudian ke saklar on off tadi ya, on off lampu nih. Nah, dari on off lampu keluar ini, keluar 3 kabel ini. Nah, kemudian untuk lampunya modelnya seperti ini ya. Tadi selongsongnya saya lepas karena tidak muat masuk situ, saya lepas. Untuk modelnya seperti ini ada fannya, bentar supaya mudah menjelaskannya. Nah, karena kabel yang ada di motor itu ada soket-soketnya ini ya. Nah, ada soket-soketnya ini kita potong semua, karena beda dengan lampu bawaan. Nah, untuk warna yang dari lampu itu ada 4, ada hijau, ada biru, putih, merah. Untuk hijau ini massa atau kabel hitam ya, kabel hitam. Kemudian kabel biru itu ke kuning, kabel putih ke hijau. Nah, merah untuk apa? Kita coba kita tempelkan. Jadi misalkan mau dipasangkan, kita nyalakan, nyala, coba kita tempelkan ya. Nah, tuh, jadi lampu kabel merah kalau kita tempelkan itu nyalanya kedip ya, nyalanya berkedip.
Itu hasil nyalanya ya. Saya matikan dulu lampunya. Nah, ini nyala normal, kemudian dim normal, dim normal. Nah, ketika ini saya dim terus merah ditempelin, dia akan kedip seperti itu. Nah, karena saya tidak menginginkan kedip ini ya, atau ya katakanlah tidak mengharapkan kedip, jadi tidak saya pasang, nanti saya isolasi, atau mungkin dipasang ke bel ya. Nanti ketika bel di apa, pencet itu dia klip-klip ya, untuk nyala lampunya klip-klip. Nah, sekarang saya jelaskan, tolong yang kurang memahami video ini diputar berulang-ulang ya, supaya paham, supaya tidak gagal paham, intinya seperti itu. Nah, untuk apa fungsi dioda? Sebenarnya tanpa dioda pun yang dari sepul itu disolasi itu enggak masalah, cuman ketika kita berkendara RPM di atas 30 atau 40, intinya kecepatan tinggi, dia akan membantu mensuplai atau mengisi aki, mensuplai atau menambah arus dari aki, intinya seperti itu. Nah, jadi saya rasa cukup sekian untuk penambahan atau penggantian LED ya. Untuk penggantian lampu kota cukup ditancap aja, jadi nggak perlu repot-repot lah, nggak susah, intinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima untuk hasilnya, ternyata pada kendaraan itu pemasangan dioda dari sepul ke dioda, dari dioda itu seharusnya sebelum kontak ya, bukan setelah kontak, sebelum kontak. Jadi kalau pemasangannya sebelum kontak itu sesuai ekspektasi, sesuai harapan, bagus. Tapi kalau setelah kontak itu hasilnya, ketika motor dinyalakan, kontak dimatikan, dia tetap hidup. Karena apa? Karena CDI dan pengapian itu masih dapat setrum dari sepul lampu, dari sepul lampu. Jadi tadi saya bongkar lagi, terus kemudian tidak saya gunakan karena saya mencari kabel plus ke sebelum kontak itu kita harus bongkar semua, bongkar deck terutama ya, swing atau deck itu namanya. Kita bongkar semuanya, baru kita koneksikan seperti harapan. Nah, karena itu tadi saya males untuk melepas deck, melepas bongkar semuanya, jadi kabel yang dari sepul itu saya putus, dioda saya lepas dan saya isolasi, jadi tidak digunakan. Oke, itu konfirmasinya. Jadi saya mohon saudaraku melihat video ini dengan jeli, dengan seksama. Mohon koreksinya jika ada salah, dan ini konfirmasi atau pembetulan terkait dengan pemasangan lampu dari AC ke DC pada motor Vega ZR. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.